Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmat dan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hingga sore ini kita masih dapat hadir menghadirkan program-program acara kita bersama Radio Hidayah yang dipancarluaskan dari Kompleks Sekolah Al-Bainah Jalan Merak Sakti pada Pekanbaru, menghadirkan kajian-kajian kita di sepanjang edisi hari ini Sabtu tanggal 19 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 11 Oktober 2025. Dari program tersebut di Kota Islam kita akan dengarkan kajian sore ini seperti biasa bersama guru kita Ustadz Abu Hatim Sigit Al-Syabidullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tauhid dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang kita terhubung bersama Ustadz melalui Zoom dari kota Madinah, Saudi Arabia. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dari setiap kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran yang kita terima nantinya bermanfaat dan jadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam, kita telah terhubung bersama Ustadz. Sebelumnya kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustadz? Alhamdulillah, bikhair, hayyakumullah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala, keluarga Ustaz dan begitu juga dengan guru-guru Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan atau sub pembahasan kita telah masuk atau mendengarkan di pembahasan tentang perjanjian dengan Allah dan dengan nabinya, dengan tema atau pembahasan di perjanjian dengan Allah dan dengan nabinya. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, untuk dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Miringan pertanyaan dari WA dan SMS di 0811754544. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk audio, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Nah, kita langsung bersilakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura ma'jur. Nah, Ustaz. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid, dan kita sudah sampai pada bab ke-63 yang berjudul Babun Ma Ja'a fi Dhimmatillahi wa Dhimmati Nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bab tentang apa-apa yang datang tentang perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membuat bab ini ya karena hal ini berkaitan dengan tauhid seseorang ya. Membuat bab tentang
perjanjian dengan Allah dan dengan nabinya. Ya. Karena hal ini berkaitan dengan tauhid seseorang. Artinya ketika seseorang berjanji kepada Allah dan atau kepada Rasulnya, maka wajib bagi dia untuk memenuhi janjinya itu. Dan ini adalah salah satu bentuk dia mengagungkan Allah. Maka ketika dia tidak memenuhi janji dia dengan Allah dan Rasulnya, maka ini menunjukkan lemahnya tauhid dia. Dan hal ini mencoreng tauhid dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nulis membawakan dua dalil dalam bab ini. Dalil yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua adalah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama adalah firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 61. Wa qaulullahi ta'ala wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Maka dan wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian telah berjanji. Wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya, sesudah menegaskannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran surat An-Nahl ayat 91. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala ini yaitu wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu telah berjanji. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antaranya adalah Syekh As-Sa'di. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu ayat ini mencakup segala bentuk janji yang diikrarkan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu telah berjanji. Ini mencakup segala bentuk janji yang diikrarkan seseorang kepada Allah. Baik itu berupa ibadah maupun nazar atau sumpah. Ya. Selama isi nazar atau sumpah tersebut adalah kebaikan, ya, isinya berupa kebaikan, maka ini wajib untuk dipenuhi. Ayat ini juga mencakup segala bentuk perjanjian yang dibuat antara seseorang dengan orang lain. Ya, seperti perjanjian antara dua belah pihak atau janji yang diucapkan seseorang kepada orang lain yang telah ia tegaskan janji tersebut. Ya. Maka semua bentuk perjanjian ini wajib untuk ditunaikan selama dia mampu. Oleh sebab itulah Allah berfirman, "Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha." Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu setelah kamu mengukuhkannya. Maknanya setelah kamu wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu setelah kamu mengukuhkannya, yaitu setelah kamu mengikatnya dengan nama Allah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di. Ya, setelah kamu mengikatnya dengan nama Allah. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Ya. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai kafilmu, yaitu sebagai saksimu. Maka sebuah janji yang
di situ disebut nama Allah di dalamnya, dia berjanji dan dia menyebut bahwasanya Allah sebagai saksi dalam janji tersebut atau sumpah tersebut, maka ini berat ya. Ini berat ya, harus ditunaikan ya. Kenapa? Karena orang yang telah berjanji ya dengan menjadikan Allah sebagai saksi dalam janjinya tersebut, dia menyebut nama Allah ya, maka tidak layak baginya untuk mengabaikan atau membatalkan atau menyelisih janjinya. Sebab hal itu ya, jika dia menyelisih janjinya, maka ini menunjukkan dia telah meninggalkan pengagungannya terhadap Allah, atau dia telah meremehkan Allah karena dia telah menjadikan Allah sebagai saksinya dalam janjinya tersebut ya. Padahal pihak lain ya, orang yang dikasih janji tersebut telah percaya padanya ya, percaya padanya ya, karena dia dalam sumpahnya telah menyebut nama Allah dan menjadikan Allah sebagai saksi atau sebagai penjamin ya. Sebagaimana orang lain telah menaruh kepercayaan, telah berbaik sangka kepadamu, yaitu wahai orang yang berjanji, maka hendaknya engkau yaitu menepati janjimu yang telah kamu kukuhkan tersebut, ya, telah kamu tegaskan tersebut, ya, dengan menyebut nama Allah, dengan menjadikan Allah sebagai kafil, sebagai saksi atau penjamin atas janjimu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Maknanya apa? Ya, ayat ini ditutup dengan firman Allah, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Ya. Ini berisi balasan ya, balasan ya. Intinya apa? Allah akan membalas apa yang kamu perbuat. Ya. Ya, buah dari Allah menyebutkan bahwasanya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, termasuk janjimu itu, ya. Allah akan membalas apa yang kamu perbuat, ya, sesuai dengan niat dan tujuan kalian. Jika kalian menepati janji, maka itu Allah akan berikan balasan kebaikan. Dan jika kalian menyelisih janji, maka Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang kamu perbuat. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini ya menunjukkan ya, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, pertama makna ijmali dari ayat ini ya, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk memenuhi ya perjanjian-perjanjian yang telah kita buat ya, dan menjaga perjanjian tersebut ya, perjanjian yang telah kita kukuhkan ya, kita perkuat dengan menyebut nama Allah, menjadikan Allah sebagai saksi atas perjanjian tersebut ya, maka ini wajib kita penuhi. Dan di antara faedahnya yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasanya ya, pertama wajibnya kita memenuhi janji, perjanjian atau kesepakatan yang telah kita buat, dan juga haramnya kebalikannya ya, haramnya kita menyelisih kesepakatan atau perjanjian yang telah kita perbuat. Dan juga faedah yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasanya itsbatu sifatul ilm lillah, bahwasanya Allah mengetahui ya, Allah memiliki sifat ilmu ya, sifat mengetahui ya, karena di ayat ini ditutup dengan innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Fanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah sebuah hadis ya, hadis dari Buraidah, hadis yang sangat panjang ya, kita bacakan hadisnya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu bittaqwallahi ta'ala wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apabila
mengangkat seseorang sebagai pimpinan pasukan, ya, jaish, pasukan perang, atau sebagai pimpinan syariah. Syariah itu pasukan perang yang jumlahnya sedikit, ya. Di sana ada pasukan perang yang pasukan utama, jumlahnya besar. Ada, ini disebut dengan jaish. Ada pasukan yang jumlahnya kecil, disebut dengan syariah, ya. Dengan disebutkan para ulama, ya, syariah itu kurang dari 400 gitu. Sekitar 400, kurang dari itu. Kalau lebih dari itu disebut dengan jaish. Ini salah satu maknanya disebutkan oleh para ulama. Intinya jaish itu pasukan perang yang pasukan utama, sedangkan syariah itu pasukan kecil, ya. Pasukan kecil. Ya, jika Rasulullah mengangkat seseorang sebagai komandan dari jaish, pasukan perang, atau syariah, pasukan perang yang kecil, maka Rasulullah memberi wasiat kepada komandan ini, pada pemimpin ini, ya. Rasulullah memberikan wasiat padanya agar bertakwa kepada Allah, ya. Ausahum bittaqwallah wa man ma'ahum minal muslimina khairan. Dan Rasulullah juga mewasiatkan padanya agar berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya, yaitu kepada bawahannya, ya. Pasukan lain yang menjadi bawahannya, ya. Rasulullah wasiatkan dia agar bertakwa, pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua berbuat baik, ya, kepada pasukan yang menjadi bawahannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ughzu bismillah." Ya. Seranglah mereka, yaitu kaum kufar, yaitu kaum orang-orang kafir itu, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah, ya. Seranglah mereka dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Ini menunjukkan pentingnya seorang menghadirkan ikhlas dalam seluruh amalannya, ya, termasuk dalam berperang. Rasulullah ingatkan agar berperang itu dengan menyebut nama Allah dan fi sabilillah. Ini menunjukkan isyarat agar dia berbuat ikhlas, ya. Ketika berperang pun dia harus menghadirkan niat bahwasanya perangnya itu karena Allah, ya, fi sabilillah, ya. Bukan karena agar dia anggap sebagai orang yang gagah, orang yang kuat, atau dilihat kedudukannya, tidak. Tapi dia berperang di jalan Allah, ya, dalam rangka menjadikan agar kalimat Allah itu tinggi, ya. Dia berperang ikhlas karena Allah. Qatilu man kafara billah, ya. Rasulullah menjelaskan wasiatnya, qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah. Qatilu man kafara billah ughzu wala taghullu, perangilah dan jangan kamu berbuat ghulul, yaitu menggelapkan harta rampasan perang. Ini haram, ini terlarang, ya. Perangilah dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang. Wala taghdiru, dan janganlah kamu berkhianat, ya, janganlah kalian berkhianat atau mengkhianati perjanjian. Janganlah kalian mengkhianati perjanjian. Ya, ini adalah syahid dari bab ini, ya, larangan untuk berkhianat atau mengkhianati perjanjian. Ughzu wala taghullu wala taghdiru, perangilah dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang dan juga janganlah kamu mengkhianati perjanjian. Wala tumatsilu, dan janganlah kamu memutilasi korban yang terbunuh. Ya, janganlah kamu memutilasi. Tidak boleh, ya. Ketika berperang pun kita tuh, ya, dilarang untuk memutilasi musuh yang sudah terbunuh, ya. Sudah terbunuh biarkan, ya. Ini menunjukkan indahnya agama Islam ini. Ya, terhadap musuh pun tidak boleh memutilasi jasadnya. Ya, sudah terbunuh, sudah. Jangan dipotong-potong lagi jasadnya. Ini terlarang, ya. Jika terhadap musuh pun dalam medan perang, dalam jihad kita dilarang hal ini. Lebih-lebih lagi seorang, ya, membunuh seorang muslim kemudian memutilasinya. Ini lebih haram lagi, ya, lebih besar dosanya lagi, ya. Dosa yang besar
membunuh seorang muslim itu dosa besar, apalagi memutilasi ini lebih besar lagi. Kemudian wala taqtulu walidan. Janganlah kalian membunuh anak kecil. Ini wasiat Rasulullah kepada pasukan perang ya, kepada pemimpinannya dan juga bawahnya. Janganlah kalian membunuh anak kecil. Ya. Ini menunjukkan indahnya agama Islam ini ya. Ketika berperang pun tidak boleh membunuh anak kecil ya. Kenapa anak-anak kecil mereka tidak ikut berperang? Ya. Mereka tidak ikut berperang. Walaupun itu musuh ya, anak kecil tidak ikut perang. Ya, yang berperang itu orang-orang yang besar yang sudah bisa mengangkat senjata. Anak kecil tidak bisa berperang. Maka Rasulullah melarang kita untuk membunuh mereka. Ya, melarang kaum muslimin untuk membunuh anak kecil ya di dalam medan perang. Wala taqtulu walidan. Janganlah kalian membunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin fad'uuhum ila thalathi khilal aw khisal. Fa'ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Ya, kemudian Rasulullah melanjutkan wasiatnya. Wa idza laqita, jika kamu bertemu dengan musuhmu, ya, jika kamu bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrikin, fad'uuhum ila thalathi khilal aw khisal. Maka ajaklah mereka kepada 3 hal ya, ajaklah mereka kepada 3 hal. Dan manapun di antara 3 hal ini yang mereka setujui, maka terimalah dan hentikanlah penyerangan terhadap mereka. Umad'uhum ilal Islam. Yang pertama adalah ajaklah mereka kepada Islam ya. Ajaklah mereka agar masuk Islam. Ya, ajaklah musuh itu ya, kaum musyrikin itu agar mau masuk Islam. Yang pertama. Fa in ajabuka faqbal minhum. Dan jika mereka mau ya, mereka mau masuk Islam, maka terimalah hal itu. Faqbal minhum. Wa kuffa anhum, dan hentikanlah penyerangan terhadap mereka ya, karena mereka telah mau masuk Islam. Mad'uhum ya, kemudian fa in ajabuka faqbal minhum thumma da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin ya. Jika mereka telah mau masuk Islam, maka kemudian ajaklah mereka agar berhijrah ya ila daril muhajirin, agar berhijrah ke negerinya kaum muhajirin ya, agar mereka mau berhijrah ke negerinya kaum muhajirin. Wa akhbirhum annahum idza fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Dan beritahukanlah kepada mereka jika mereka mau berhijrah ke negerinya kaum muhajirin, maka bagi mereka hak dan kewajiban sama seperti hak dan kewajibannya orang-orang muhajirin. Fa in abau ay yatahawwalu minha فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. Dan jika mereka tidak mau berhijrah, ya, mereka mau masuk Islam tapi tidak mau berhijrah ke negerinya kaum muhajirin, ya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya mereka sebagaimana orang Arab Badui yang beriman ya, yang kaum muslimin, dari kalangan kaum muslimin ya, ka'arabil muslimin, sebagaimana orang-orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman yang mereka muslimin, yajri alaihim hukmullah ya, berlaku bagi mereka hukum Allah ya, sebagaimana berlaku pada kaum muslimin. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'. Namun mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari ghanimah, dari harta rampasan perang, atau dari fai' ya. Fai' ini ghanimah ini harta yang didapat dari peperangan. Adapun fai' itu harta yang didapat dari
harta yang didapat dari orang-orang kafir ya tanpa peperangan. Ini disebut dengan fai. Kalau dengan peperangan disebut dengan ghanimah. Kalau tanpa perang ya itu disebut dengan fai. Ini salah satu makna perbedaan antara ghanimah dan fai yang disebutkan oleh para ulama. Ya, jika orang-orang mereka jika kaum musyrikin tersebut mau masuk Islam, ya, namun dia tidak mau berpindah, tidak mau berhijrah ke negerinya kaum muhajirin, maka berlaku bagi mereka hukum Islam. Namun mereka tidak berhak mendapatkan ghanimah, ya, harta rampasan perang atau fai, ya. Wala yakunu lahum fil ghanimah wal fai' syai' illa an yujahidu ma'al muslimin, ya. Mereka tidak berhak mendapatkan ghanimah maupun fai' kecuali mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Fa inhum abau fas'alhumul jizyah, ya. Kemudian jika mereka tidak mau masuk Islam, ya. Jika mereka tidak mau masuk Islam, fas'alhumul jizyah, maka mintalah kepada mereka agar membayar jizyah. Dan mereka membayar jizyah, ya. Jizyah itu adalah harta yang dibayarkan oleh orang-orang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani atau Majusi, ya, kepada kaum muslimin, ya, atas diizinkannya mereka tinggal di kawasan kaum muslimin, di wilayah kekuasaan kaum muslimin, ya. Mereka diizinkan untuk tinggal dan tidak diizinkan juga untuk tidak masuk Islam, ya, namun dia harus membayar jizyah, ya, hartanya dibayarkan kepada waliul amr, ya, waliul amr kaum muslimin, ya. Ini disebut jizyah, ya. Jika mereka tidak mau masuk Islam, maka mintalah mereka agar membayar jizyah. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Jika mereka mau membayarnya, ya, maka terimalah dari mereka dan hentikanlah penyerangan terhadap mereka, ya. Hentikanlah penyerangan terhadap mereka. Fa inhum abau, dan jika mereka menolak, ya, tidak mau membayar jizyah, ya, tidak mau masuk Islam, juga tidak mau membayar jizyah, ya. Fasta'in billahi wa qatilhum. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, wa qatilhum, dan perangilah mereka. Dan perangilah mereka. Ya, ini menunjukkan, ya, indahnya agama Islam ini, ya. Ya, ketika berperang pun tidak langsung memerangi, ya. Tidak, ketika memerangi kaum musyrikin, dia tidak langsung menyerang, membunuh, tidak. Pertama mengajak mereka untuk masuk Islam dulu, menawarkan agar mereka mau masuk Islam. Mau nggak masuk Islam? Kalau tidak mau, kalau mau alhamdulillah, selesai, tidak diserang. Ya, kemudian diminta pindah ke negerinya kaum muhajirin. Kalau mau itu bagus. Kalau nggak mau tidak mengapa. Cuman dia tidak berhak mendapatkan ghanimah dan fai kecuali ikut berperang. Kemudian jika mereka tidak mau masuk Islam, maka diberi pilihan yang kedua, bayar jizyah. Ya, kalau kalian tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Kalau mereka mau, sudah tidak diserang. Ya, kalau mereka tidak mau membayar jizyah juga, maka barulah diserang, ya, barulah mereka diperangi. Kemudian kita lanjutkan sabda Rasulullah, wa idza hasarta ahla husnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik, ya. Kemudian selanjutnya sabda Rasulullah, jika kamu telah mengepung kubu pertahanan mereka, ya, kubu pertahanan kaum musyrikin itu, fa'araduka an taj'ala lahum dhimmatallah. Kemudian mereka, ya, setelah terkepung, mereka menghendaki agar dirimu menjadikan buat mereka perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Mereka minta agar dibuat perjanjian, ya, antara mereka dengan Allah dan Rasulnya, ya. Maka apa kata Rasulullah? Fala taj'alahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyih. Maka jangan kamu buat perjanjian dengan mereka
yang isinya perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasulnya. Jangan. Walakin ij'alahum dhimmataka wa dhimmata ashabik. Namun buatlah perjanjian antara mereka dengan kalian, ya, dengan kamu dan ashabuk, dan dengan sahabat-sahabatmu. Ya, artinya tidak, ya, ini Rasulullah menyarankan agar jangan mau kalau kamu telah mengepung musuh, mereka ingin dibuat perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasul. Jangan. Namun buatlah perjanjian antara mereka dengan kamu, ya, dengan kalian para pasukan tersebut, ya. Kenapa? Alasannya, fa innakum an tukhfiru dhimmamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyih. Ya, ini alasannya. Kenapa alasannya? Karena jika kamu, ya, melanggar perjanjian yang kamu buat antara dirimu dengan mereka, ya, itu lebih ringan, ya. Itu lebih ringan daripada kalian melanggar perjanjian yang kalian buat, ya, ya, antara mereka dengan Allah dan Rasulnya, ya. Dia perjanjian, ya, perjanjian Allah dan Rasulnya, ya, itu lebih berat, ya, lebih berat dilanggar daripada perjanjian antara seseorang, ya, antara seseorang dengan orang lain. Ya, ini lebih ringan. Makanya Rasulullah menyarankan kalau mereka mau dibuatkan perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasulnya, maka jangan kalian buatkan. Buat perjanjian antara, ya, kalian pasukan, ya, para pasukan dengan mereka orang-orang musyrik itu. Kenapa? Karena kalau kalian melanggar perjanjian yang kalian buat, yang isinya perjanjian antara kalian dengan orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu tuh lebih ringan daripada kalian melanggar perjanjian yang kalian buat, ya, isinya perjanjian antara Allah dan Rasul dengan mereka orang-orang kafir. Kemudian lanjutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmika fa innaka la tadri atusiba hukmallahi fihim am la. Ya. Jika kamu mengepung benteng musuh, ya, musuh yang berlindung di benteng mereka, ya. Jika kalian telah mengepung mereka, jika kamu telah mengepung mereka, para musuh itu, fa'araduka antun zilam, dan mereka ingin agar kamu memberikan putusan kepada mereka dengan hukum Allah. Fa'araduka antun zilahum ala hukmillah, fala tunzilhum ala hukmillah. Maka janganlah kamu berikan keputusan, ya, terhadap mereka dengan hukum Allah, ya, atas hukum Allah. Ya, artinya apa? Jangan kamu berikan putusan bahwasanya inilah hukum Allah. Kenapa? Walakin anzilhum ala hukmik. Namun berilah putusan kepada mereka dengan putusanmu, ya, putusanmu, hukummu yang kamu berijtihad di dalamnya, ya. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi fihim am la. Kenapa? Alasannya karena kamu tidak tahu apakah putusanmu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak, ya. Kenapa? Ya, itu, ya, intinya kalau pasukan telah mengepung orang-orang kafir, yang kemudian orang kafir itu mau menyerah dan menghendaki agar diberi putusan yang merupakan hukum Allah, maka berikanlah putusan. Maka Rasulullah menganjurkan pada pasukan ini agar jangan kamu berikan putusan yang menyatakan bahwasanya ini adalah hukum Allah, ya. Kamu yakin ini adalah hukum Allah. Kenapa? Namun berikanlah putusan bahwasanya ini adalah putusanku. Kata Rasulullah, putusanku, yaitu putusan Jais, amir pimpinan pasukan tersebut. Kenapa? Karena kamu tidak tahu apakah putusanmu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak, ya. Karena ketika seseorang itu berijtihad, ya, dia tidak bisa menjamin
bahwasanya ijtihadnya itu pasti sesuai dengan hukum Allah, ya. Karena dia ini adalah ijtihad, hukum yang sifatnya ijtihadnya. Maka dinisbatkanlah ijtihad itu kepada dia, hukum dia. Jangan dia sebut ini pasti hukum Allah, ya. Karena dia tidak tahu apakah dia putusan dia itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara faedah-faedah yang ya bisa kita petik dari hadis ini, ya, hadis ini yang panjang, ya, banyak faedah yang bisa kita petik, ya. Sebagiannya kita sampaikan dalam ketika membacakan hadis, namun di antaranya adalah pentingnya seseorang itu, ya, yang faedah yang berkaitan dengan bab ini, yaitu dilarangnya kita untuk mengkhianati perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat, ya. Terutama kesepakatan yang itu dibuat dan dijadikan Allah sebagai saksi dalam kesepakatan tersebut, ya. Ini sangat, ya, berat, ya. Jangan sampai dilanggar, jangan sampai dikhianati, ya. Dan juga disyariatkannya mengambil jizyah dari orang-orang kafir, ya. Juga dilarangnya ketika peperang membunuh anak-anak, ya, ini tidak boleh. Terlarangnya juga mutilasi terhadap korban. Kemudian keharusan kita menghormati perjanjian atas nama Allah dan Rasul-Nya, dan anjuran berhati-hati, ya, jangan sampai terjumus dalam pelanggaran terhadap perjanjian ini, ya. Ini diantara faedah-faedah yang, ya, bisa kita petik, ya. Intinya perjanjian yang melibatkan nama Allah di situ, kita jadikan Allah sebagai saksi, maka kita menjaganya, memenuhinya, ini termasuk dari pengakuan kita terhadap Allah, dan itu termasuk juga bagian dari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya menyelisihinya, ya, itu menunjukkan kurangnya pengakuan seorang terhadap Allah, dan itu mencoreng, ya, tauhid seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita kali ini, dan selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan dari bab yang telah kita dengarkan. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ikhwatal Islam, kita ada sekitar 7 atau 8 menit tersisa. Mungkin kita sediakan beberapa menit ini untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, kami persilakan. Atau ada hal-hal yang lain ingin ditanyakan seputar pembahasan dan pertanyaan lainnya, kami persilakan di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Meringan pertanyaan di WA dan SMS silakan dikirim di 081175454444. Nah, kami ulangi untuk telepon di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 081175454444. WA dan SMS silakan dikirim di 081175454444. Untuk pertanyaan pertama dari WA, di sini sudah ada set pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Pertanyaannya, Ustadz, ada Ustadz yang mengatakan bayar zakat fitrah tidak boleh seminggu sebelum hari raya. Sedang saya takut terlupa kalau menunggu sehari mau hari raya. Ustadz, bagaimana sebaiknya Ustadz? Terima kasih. Baik, berkaitan dengan zakat fitrah, ya, itu waktu pengeluaran zakat fitrah itu waktu yang paling afdal itu sebelum sholat Id, ya, sebelum sholat Idul Fitri, itu yang paling afdal, ya. Namun dibolehkan, ya, ada asar dari Ibnu Umar bahwasanya ya, dibolehkan mengeluarkan sehari atau 2 hari sebelumnya,
sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ini dibolehkan, ya. Ini yang ada rukhsahnya ya, sehari 2 hari sebelum Idul Fitri itu dibolehkan. Dan kalau seminggu ya tidak boleh ya, 3 hari pun tidak boleh. 3 hari, 4 hari apalagi seminggu ya tidak boleh. Dan solusinya gimana? Kalau lupa ya bisa pakai reminder ya, pakai ya gimana biar nggak lupa, pasang alarm atau gimana. Atau sebagian ulama membolehkan jika disalurkan ke pengurus, ya, pengurus masjid misalnya, ya ada panitianya. Di mana panitia nanti menyalurkannya pas sebelum sholat Id atau sehari sebelumnya, misalnya sehari atau 2 hari sebelumnya, ya. Ini tidak mengapa ya. Jadi dia membayarkan ke panitia mungkin seminggu sebelumnya, ya. Namun panitia menyalurkannya sesuai sunnah, ya, menyalurkannya sesuai sunnah ya, di sebelum sholat Id atau sehari dan 2 hari sebelumnya, ini tidak mengapa ya. Ya, namun jika ternyata panitianya tidak melakukan hal ini, ya dia membayar ke sebuah masjid yang panitianya membayar ya 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya, atau seminggu sebelumnya, ya, maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Namun jika ada panitia yang semacam ini, dia akan menyalurkannya sesuai sunnah, walaupun itu uangnya berasnya diterima seminggu sebelumnya, namun nanti penyerahannya kepada fakir miskinnya ini pas sebelum sholat Id atau sehari 2 hari sebelumnya, maka ini tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan ikhwatal Islam rahimakumullah untuk telepon yang telah mencoba menghubungi kita dari telepon, kami persilakan waktu dan kesempatan di 08117530.000, di 08117530.000, dan nomor telepon WA di 0811754544. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau belum ada dari telepon, maka kita ajukan dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Kronologinya seperti ini, Ustadz. Suatu hari saya dan suami membawa anak untuk tambal gigi di sebuah rumah sakit. Antrian cukup panjang. Kami datang sebelum asar, dan ketika waktu asar tiba, suami pergi sholat ke musola rumah sakit. Setelah suami selesai sholat, saya ingin gantian sholat. Tetapi suami bilang nanti saja sholatnya di rumah karena musolanya kecil dan pembatasnya pendek. Jadilah saat itu saya sholat di rumah pada pukul 5 sore. Saya seorang wanita bercadar dan suami yang sangat pencemburu. Jadi apakah boleh saya menunda sholat karena keadaan tersebut? Karena beberapa hari lagi saya akan kembali membawa anak untuk kontrol di gigi di rumah sakit tersebut. Takutnya kejadian sama terjadi lagi. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Baik. Berkaitan dengan sholat asar ya. Sholat asar ya, itu pertama waktunya ya. Waktunya itu sampai isfirar, sebenarnya para ulama, waktu isfirar yaitu sampai matahari itu menguning ya, itu waktu darurah, itu waktu jawas ya. Adapun setelah matahari itu menguning dan hampir ya, itu maka itu waktu darurah. Ya, waktu darurat itu artinya tidak boleh dikerjakan kecuali ada uzur. Ya, itu. Sampai tenggelam matahari, sampai itu waktu darurat. Ya. Jadi ketika kasusnya yang disebutkan tadi, jika misalnya jam 5 sore itu masih belum masuk waktu darurat buat sholat asar, maka tidak mengapa dikerjakan di rumah ya. Ya, tidak harus mengerjakan di awal waktu ya, terutama kalau ketika kasusnya seperti ini tadi ya, ada hajah ya, ada keperluan, terutama buat perempuan ya. Kalau laki-laki kan sholatnya di masjid ya, ya wajib sholat jamaah di masjid. Adapun kalau perempuan ya maka lebih longgar ya, lebih longgar ya, dia tidak wajib untuk
sholat berjamaah di masjid, ya, bahkan sholat dia di rumah itu lebih afdol daripada dia sholat di masjid. Ya. Seorang perempuan, ya, sholatnya dia di rumah itu lebih afdol daripada sholat di masjid. Ya. Ya. Maka kasus yang disebutkan tadi, ya, jika dia bilang tadi jam 5 ya, di jam 5 itu memang masih waktu masuk sholat, masuk waktu asar dan belum masuk waktu maghrib, ya, belum masuk waktu darurah buat sholat asar, belum mendekati sholat maghrib, maka tidak mengapa dia sholat di rumah. Dan insya Allah itu pahalanya lebih baik, lebih bagus, lebih besar daripada ya sholat di masjid klinik, ya, atau di masjidnya rumah sakit, ya. Ya, dengan catatan itu masih masuk waktu sholat asar, ya. Ya, namun jika sudah khawatir, ya, masuk sholat maghrib, ya, maka dia harus sholat ya dimanapun tempatnya, ya. Jangan sampai dia sholat asar setelah waktunya keluar, ya, setelah waktunya habis, ya, setelah masuk sholat maghrib, maka ini tidak boleh. Maka wajib dia sholat dimanapun berada tempatnya, ya. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Demikian untuk pertanyaan yang dapat kami ajukan ikhwatal Islam, karena keterbatasan waktu juga. Beberapa menit lagi kita akan masuk waktu sholat maghrib, dan untuk pertanyaan barangkali kita cukupkan. Dan mungkin ada tambahan Ustaz sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah Ustaz. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, ya, bermanfaat bagi kehidupan kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang belum kita pelajari, ya. Semoga juga Allah memberikan taufik kepada kita agar bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Dan kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kami kembali ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Asy'ari hafizahullah taala dari pembahasan kitab tauhid di bab perjanjian dengan Allah dan dengan Nabi-Nya telah kita dengarkan ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita akan kembali insyaallah taala dengan pembahasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Semoga senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.